Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membahas tentang harapan agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita agar setiap saat kita bisa thiqah billah, bisa percaya dan yakin kepada Allah. Karena Allah satu-satunya pegangan kita. Kalau kita nggak berpegang kepada Allah, jangankan saat dikasih ujian, dikasih nikmat aja bisa oleng gitu kan, apalagi dikasih ujian. Dikasih nikmat aja bentuk olengnya apa? Masih ngeluh. Udah dikasih nikmat masih ngeluh. Apalagi dikasih ujian, lebih bukan ngeluh lagi, keluh kesah jadinya. Dan akhirnya berputus asa. Orang yang Allah jaga hatinya dalam keadaan senang dan susah, salah satu contohnya adalah orang yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang bisa tetap beramal soleh, tetap berinfak, bisa tetap bantu orang bahkan ketika dia dalam keadaan dharra, dalam keadaan susah. Yang kadang-kadang ngebantu orang itu beresiko buat dia sendiri. Dia sendiri lagi butuh bantuan, tapi dia juga malah bantu orang lain. Selama yang dia lakuin ini tidak menzalimi hak orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ini penting catatannya di sini nih. Jangan sampai kita menjadikan narasi ini sebagai dalil bantu orang walaupun kita dalam keadaan butuh. Kalau kita sendiri sih nggak masalah. Tapi kalau yang butuh ini adalah keluarga, maka kita harus bermusyawarah dengan keluarga kita. Mereka punya hak untuk menentukan ya atau tidak. Kalaupun tidak, kita nggak boleh menjudge mereka tidak soleha. Misalnya seorang suami lagi punya hutang. Hutang itu kan tanggungan bersama kan? Karena nanti kalau datang debt collector, kalau ada tagihan yang akan menanggung gelisah, takut, terancam, nggak nyaman itu bukan cuman suami, tapi juga istri ngerasain gak nyamannya didatengin orang yang lagi hutang tuh gak nyaman. Sehingga kalau nanti ada yang harus dijual dari aset kita, kan itu bagian dari hak istri juga. Kalau perabotan rumah ada yang harus dijual, kan itu jangan-jangan itu alat senamnya istri misalnya kan ya. Jadi dia tetap menanggung konsekuensi dari resiko berhutang gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita lagi punya hutang, terus kita mau bantu orang yang juga punya hutang, cuman dia kayak darurat banget. Kalau yang diambil itu dari bagian kita, gak apa-apa. Kita yang nanggung konsekuensinya. Tapi kalau yang diambil itu adalah bagian keluarga, gak boleh sembarangan. Mah, kan kata Ustadz juga, yunfikuna fid dharra, berinfak dalam keadaan susah. Orang-orang Ansar, yu'thiruna ala anfusihim, walau kana bihim khasasah. Kita ngeluarin dalil itu fasih, tapi ternyata salah tempat. Dalilnya nggak diragukan kesahihannya, ayatnya jelas. Apa yang ada yang di surat Al-Baqarah, ada yang surat apa itu yang yusiruna ala anfusihim. Jadi artinya nggak salah dengan dalil, tapi kurang bijaksana. Kurang apa bijaksana teh? Kurang hikmah. Kurang wise, kurang bijaksana. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menginfakkan seluruh hartanya fi sabilillah, istrinya itu adalah siapa istrinya? Asma bintu Umais. Apakah istri kita Asma bintu Umais? Bukan, istri kita Ais. Bukan Asma, beda tuh. Jadi jangan paksain Teh Ais seperti Asma. Dan Asma juga nggak terpaksa melakukan itu. Kalau istri kita sekelas dengan Asma bintu Umais, siapa Asma bintu Umais? Seorang perempuan, seorang istri yang setelah suaminya jadi khalifah, nafkahnya kurang drastis. Drop banget nih nafkah keluarganya. Saking dropnya, sampai nggak bisa makan daging, nggak sanggup beli daging. Lalu karena kangen pengen makan daging dan pengen ngelihat suaminya juga makan daging, kasihan. Akhirnya dia sisihkan dari belanja hariannya, ditabung. Setelah beberapa lama udah cukup beli daging sedikit, nggak banyak, nggak 1 kilo, cuman sedikit. Terus dia minta izin lagi ke suaminya. Padahal kan itu bagian dia kan, hak dia kan.
Karena uang nafkah itu berarti udah diberikan kepada istri. Masih minta izin. Ya wahai Abu Bakar, wahai suamiku, ini ada sisi sedikit dari uang belanja, aku sisihkan setiap hari, udah bisa beli daging sekarang, boleh nggak aku beli daging? Kasihan kamu nggak pernah makan yang lebih layak. Kata Abu Bakar, Asma, ternyata gaji saya masih lebih. Boleh nggak kalau ini kita berikan kepada Baitul Mal, dan mulai bulan depan gaji saya dikurangi karena ternyata masih lebih. Apa kata Asma? Sami'na wa ta'na. Istrinya ini Asma bintu Umais, perempuan yang punya 3 suami, 3-tiganya ahli surga. Ja'far, Abu Bakar, Ali. Dan ini kisah di masa Abu Bakar. Nanti ada kisah di masa Ja'far yang juga luar biasa, yang sapu lidi itu. Ada kisah di masa Ali yang juga luar biasa, anaknya saling memamerkan ayah mereka. Karena dari 3 suami, 3-tiganya punya anak laki-laki. Anak Abu Bakar bilang ayah saya paling baik, anak Ali bilang ayah saya paling baik, anak Ja'far bilang ayah saya paling baik. Terus yang mana nih? Kan bingung Asma teh. Yang ini bilang ayah saya nih pemuda surga, sebaik-baik pemuda Makkah. Ayah saya sebaik-baik orang tua Makkah. Masing-masing membanggakan ayahnya. Masing-masing punya cerita-cerita kehebatan Asma bintu Umais. Artinya nggak bisa juga sembarangan kita mengambil hak keluarga kita lalu kita dengan alasan berinfak dalam keadaan dharra. Nggak boleh, karena itu tidak bijak. Sehingga ketika ada sahabat yang ingin menghabiskan hartanya untuk infak, minta izin ke Nabi, Nabi nanya, kamu punya keluarga? Punya anak? Punya. Ya udah, beri bagian mereka. Kalau gitu setengah ya Rasulullah. Enggak, masih kebanyakan. Kalau gitu sepertiga ya Rasulullah. Itu pun masih kebanyakan, tapi cukuplah. Sepertiga aja masih kebanyakan, tapi cukup. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar? Abu Bakar lihat dulu. Makanya kita nggak bisa memahami satu dalil tanpa mendalami konteksnya. Jangan sampai kita menggunakan cerita Abu Bakar untuk membolehkan diri kita melakukan apapun yang kita suka. Mah, papa nih pengen jadi Abu Bakar. Tugas kita didik dulu istri kita biar jadi Asma. Baru nanti kita bisa jadi Abu Bakar. Abu Bakar itu keberhasilannya bukan hanya berinfak dengan seluruh hartanya. Keberhasilan Abu Bakar juga di situ, adegan itu adalah dia berhasil mendidik Asma menjadi seorang istri yang mampu berlapang dada ketika suaminya berinfak dengan seluruh hartanya dan nggak punya apa-apa lagi yang tersisa. Tapi kalau nggak jadi seperti Asma pun jangan langsung dijudge, mamah nih jauh banget dari Asma. Ya Allah, gimana ini? Galau aja. Jangan, karena lahum darajatun inda rabbihim faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami berikan kelebihan sebagian orang atas sebagian yang lain. Dan istri Nabi juga beda-beda kelebihannya. Para anbiya beda-beda kelebihannya. Ada para nabi yang kelebihannya lebih kepada suara. Nabi siapa? Daud, sampai Allah Subhanahu wa taala menundukkan semesta untuk ikut berzikir bersama Daud. Yang saya menyebutnya dengan istilah konser kolosal. Tapi konsernya bukan nyanyi lagu syair, lebih kepada zikir, perform. Nabi Daud perform, tapi crowdnya itu bukan manusia. Crowdnya itu semesta, sampai angin, awan, air, semuanya crowd untuk ikut bareng dengan Nabi Daud alaihissalam. Karena memang kelebihan Nabi Daud itu suara, dan beliau punya 70 macam suara. Dan setiap kali beliau bersuara, yang kedua lebih baik dari yang pertama, yang ketiga lebih baik dari yang kedua, terus semakin baik, semakin baik, semakin baik. Sehingga orang yang diberikan oleh Allah nikmat suara yang bagus, doa Nabi apa? Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Bersyukurlah engkau diberikan oleh Allah seruling dari keluarga Daud. Hanya 1 dari 70 seruling ya. Cuman diberikan 1 seruling aja udah kita mendengar suaranya. Mahir apa tuh? Bukan Mahir Zain. Saya lupa nama korinya. Oke lah, Mahir Zain. Oke, anak muda Mahir Zain. Kalau ininya ada kori bagus juga suaranya. Nanti ada juga yang di Mahir Muakili ya. Mahir Muakili. Itu baru 1 mizmar ya. 1 seruling. Kita dengar Rashid Al-Afasi, nama panjangnya apa? Masyari Rashid Al-Afasi. Kita dengan Masyari Rashid Al-Afasi dengan azannya yang keren banget kan. Belum lagi nanti azan Al-Aqsa.
Kalau dengar suara azan Al-Aqsa itu jadi azan yang menyayat hati. Kenapa? Azannya tuh kayak curhat. Aqsa kok gini-gini amat ya. Kesannya kayak gitu tuh. Dari azan itu saya kayak membaca, kasihan ya Masjid Al-Aqsa, kok kita gini-gini amat ya. Nah itu dari suara serak-seraknya azan Al-Aqsa. Nanti belum lagi suara bacaan Ad-Dagriri, azannya Syekh Ad-Dagriri, kalau nggak salah Hamdi Ad-Dagriri di Mekah. Kayaknya ini lagi naik daun juga sekarang selain Mahir Mu'aikili. Ini semuanya mizmaran, satu seruling. Belum 70 seruling, gimana 70-nya? Jadi memang Allah kasih fadl, Allah kasih keutamaan. Nanti Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud, beda lagi keutamaannya. Kalau Nabi Daud keutamaannya di suara, Nabi Daud keutamaannya di tenaga fisiknya sampai Allah lunakkan besi di tangan Nabi Daud. Kalau Nabi Sulaiman, Allah lunakkan Allah tundukkan bukan besi, bukan semesta, tapi jin. Jinnya pun bukan jin yang hanya jin beriman, bahkan jin yang tidak beriman pun tunduk. Syaitan namanya. Kalau jin beriman kan jin doang ya. Kalau jin yang tidak beriman syaitan. Syaitan aja tunduk. Kenapa? Takut sama Nabi Sulaiman. Kami tundukkan angin. Ini fadlnya Nabi Sulaiman. Nanti Nabi siapa lagi misalnya? Nabi Musa. Allah kasih fadl tersendiri berbeda dengan saudaranya Harun. Harun fadlnya lisan. Musa fadlnya kegagahannya, kekuatan azamnya, kekuatan fisiknya. Sehingga ketika mereka berdua kolaborasi, ini jadi sebuah revolusi yang luar biasa. Ngalahin Fir'aun, ngalahin Haman, ngalahin Korun, bahkan ngalahin Samiri. Kan banyak nama-nama tokoh antagonis pada era itu kan. Fir'aun, Haman, Korun, Samiri ini kan antagonis semua nih. Jadi penjahatnya. Terus superhero-nya, superhero. Jagoan-jagoannya, Musa, Harun, Masyitah, apalagi nanti Asiyah, kan banyak kan jagoan-jagoan yang keren-kerennya nih. Jadi intinya adalah fadl. Setiap orang diberikan fadl. Jadi kalau kita melihat ada istri, ada suami yang mungkin kalau dibandingkan dengan orang lain dia kurang di sini, jangan langsung dijudge kok dia gini-gini amat ya. Ada fadl yang dia miliki yang orang lain nggak punya. Toh sahabat juga gitu. Abu Bakar dengan Umar, coba lihat bedanya. Abu Bakar dengan kelembutannya bermanfaat untuk umat. Umar dengan ketegasannya, bukan tegas, bahkan kekerasannya juga bermanfaat untuk umat. Nanti ada Utsman dengan malu-malunya tetap bermanfaat juga buat umat. Sifat malu aja jadi kebaikan. Ali dengan sama sih pemalu, cuman beda adegan, beda cerita. Tapi sisi lainnya Ali dengan kesatrianya bermanfaat untuk umat. Intinya teman-teman, gak boleh kita memaksa semua orang itu dengan satu model. Bahkan Allah sendiri mengatakan faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami berikan keutamaan sebagian atas sebagian yang lain. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mau memindahkan singgasananya Ratu Balqis di Yaman, Nabi Sulaiman memberikan tender kepada para pengikutnya. Siapa yang mau memindahkan singgasana Balqis? Terus ada jin, Ifrit, bilang saya bisa pindahkan istana itu sebelum rapat ini bubar. Sebelum rapat ini bubar. Apa bahasa di Al-Quran? Dalam sebelum Anda bangkit, sebelum Sulaiman bangkit dari tempat duduk. Kata ulama tafsir artinya bukan seukuran berapa detik saya bangkit, bukan gitu. Menurut sebagian besar jumhur ulama tafsir, arti bangkit dari tempat duduk itu sebelum rapat beres, kurang lebih 1 jam. Karena waktu itu lagi ada kongres ya, kongres di zaman Nabi Sulaiman, kumpulin semua yang pemimpin-pemimpin kabilah, yang ahli-ahli di segala bidang, prajurit-prajurit, panglima-panglima militer, kongres besar. Salah satu agendanya adalah membahas tentang masalah kerajaan Saba dengan Ratu Balqisnya. Lalu Nabi Sulaiman nanya, siapa yang bisa membawa singgasana Balqis ke sini? Kata jin Ifrit, saya bisa bawa sebelum Anda bangkit, artinya sebelum rapat usai, 1 jam kecepatan pesawat. Begitu beres
rapat, udah ada singgasana di depan. Nabi Sulaiman bilang ini kelamaan, ada yang bisa lebih cepat? Lalu berdirilah seorang hamba yang solih. Disebutkan nggak namanya di ayat itu? Nggak disebutkan. Kenapa? Bukan itu intinya. Yang Allah mau sampaikan kepada kita, banyak orang yang Allah berikan kelebihan tapi nggak terkenal. Banyak orang yang Allah berikan kelebihan tapi dia mungkin nggak dalam segala hal, dalam satu hal aja. Cuman bagian itu doang dia lebih, bagian yang lain Nabi Sulaiman lebih. Sehingga dia mengatakan saya bisa membawa istana Balkis dalam satu kedip mata. Kedip mata itu bukan udah ada, bukan. Menurut tafsir, makanya kita tetap harus baca tafsir. Menurut tafsir ulama, satu kedip mata itu durasi jarak antara orang yang datang di ujung jalan, kan belum ketahuan tuh siapa yang datang, mantan kita atau mantan teman kita. Terus siapa sih? Kayak asa kenal gitu kan ya. Nah, kira-kira dari ujung, atau nggak usah ujung jalan deh, dari pintu masjid, di bawah tangga masjid, itu kan belum jelas kan siapa kan? Sampai dia ada dengan jarak yang kita bisa kenal wajahnya, kira-kira jalannya berapa menit? Kurang lebih 10 menit, itulah waktu yang diminta oleh hamba yang solih. Dari arti sekejap mata, dari pandangan yang gak jelas menjadi jelas musafir yang baru datang. Itu kafilah dagang siapa orang yang paling depan, siapa yang naik onta itu, sampai jelas. Berarti dari awalnya kelihatan setitik orang sampai menjadi jelas kurang lebih 10 menit, setengah jam. Itulah waktu yang dia butuhkan, lebih cepat daripada yang pertama. Maka Nabi Sulaiman pun memberikan kesempatan orang itu, dia berdoa saja kepada Allah. Bukan dia sakti mandraguna terus dia terbang bawain singgasana Balkis. Apaan nih? Kenapa nih? Enggak gitu sih. Itu mah dongeng ya. Dia hanya minta, ya Allah. Kenapa? Nih orang, nih pelajaran lain ya. Dia itu dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu kesempatan berdoa. Dia itu dikasih satu kesempatan berdoa dan pasti Allah kabulkan. Dan kesempatan itu nggak pernah dia pakai kecuali saat itu. Ini sebagian ulama tafsir bilang kayak gini, dia tuh dikasih kesempatan, sal tu'toh, kamu minta satu hal nanti akan aku kasih. Dia tunggu, dia nggak langsung, oh boleh ya Allah, ya udah ya Allah saya pengen nikah. Enggak, dia tahan diri, dia ikhtiar aja. Yang itu dia nggak pakai. Jadi kartu doa yang paling diijabah itu nggak dipakai buat kebutuhan pribadi dia, untuk nikah kah, untuk dagang kah, untuk lulus kuliah kah, untuk apalah segala macam. Enggak, dia tunggu sampai yang paling penting baru dia pakai. Kapan paling penting? Ketika seorang pemimpin membutuhkan support dari dia. Siapa yang bisa support saya dalam dakwah? Siapa yang bisa support saya untuk ekspansi kekuasaan yang adil, yaitu kekuasaan agama Allah? Baru dia pakai, ya Nabi Allah, saya. Lalu dia angkat tangannya, dia bilang, ya Allah, tolonglah Sulaiman, bawalah singgasana Balkis ke hadapannya, sehingga engkau akan tunjukkan kekuasaanmu supaya Balkis beriman. Langsung Allah bawa. Jadi dia pakai satu-satunya kesempatan dia berdoa, bukan ngedoain orang yang udah mutusin dia tanpa alasan. Ya Allah, dia jawab banget sih. Ini walaupun sebetulnya doa kita kan banyaknya kesempatannya. Ini artinya kalau sekali-kalinya kita dikasih kesempatan berdoa yang lain gak diijabah kecuali sekali, maka sebaik-baik orang yang menggunakan doa itu adalah untuk mendoakan kepemimpinan atau diberikan seorang pemimpin yang solih, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa menjadi khalifatullahi fil ard, menjadi wakil Allah di muka bumi. Arti wakil Allah itu menyebarkan agama Allah yang adil di muka bumi, rahmatan lil alamin.